Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا بآياتنا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Amin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kunjung dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini dari Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keamanan, kenyamanan, dan kita masih diberikan kekuatan iman sehingga kita mampu untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Harapannya mudah-mudahan dari satu Jumat ke Jumat yang lain ini menjadi datangnya ridho dari Allah dan menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Karena kita sadar kita sebagai manusia, sebagai al-insan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita agar kita telah memiliki bekal yang maksimal. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita tergolong amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, tanggal 17 Agustus merupakan hari yang bersejarah bagi kita, yang tentunya di balik semua itu ada keterlibatan kemahakuasaan Allah sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bebas dari penjajah, menjadi bangsa yang bebas beraktivitas. Namun ketika kita sadar bahwa kita pun sebetulnya ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, layak dan seharusnya kita bersyukur kepadanya. Dengan cara kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang tentunya jika kita mencoba untuk menghitung-hitungnya tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika menghitung-hitung nikmat dari Allah, kata Allah, itu tidak akan pernah terhitung. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ketika kita ingin menjadi hamba Allah, ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ingin ditambahkan nikmat, ingin diberikan kenikmatan saat melaksanakan ibadah, ingin memiliki keturunan yang saleh dan salehah, tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara bilisan dan bil amal. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Semoga ini menjadi kebaikan buat hamba, semoga ini menjadi ladang pahala buat hamba, semoga hamba menjadi terus semangat untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Rabb. Kemudian kita juga buktikan rasa syukur kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Jadi saat kita meningkatkan iman dan kualitas ketakwaan ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang meningkat, karena ketakwaan yang kuat, maka insya Allah kita akan mencoba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 yang dapat dibacakan di permulaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Allah penduduk suatu negeri, kalaulah penduduk suatu daerah
amanu wa taqau. Dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, bahwa Allah yang telah memberikan rezeki, bahwa Allah yang telah mencukupkan kebutuhan kita. Wa taqau diekspresikan dengan ibadah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kepadanya, sebagai realisasi dari iman yang kuat. Ketika ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Walaupun mungkin awalnya terasa berat, tapi kalau sudah dibiasakan, maka insya Allah ini menjadi biasa dan tidak akan terasa berat. Bahkan kita merasa butuh karena tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kita ini akan kembali kepada diri kita. Kemudian kata Allah, ya fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau pada diri penduduk yang ada di suatu negeri, dia imannya kuat, ketakwaannya hebat, maka Allah katakan, ya fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Di beberapa tafsir disebutkan yang dimaksud dengan berkah dari langit, ketika turunnya hujan bukan mendatangkan bencana, tapi turunnya hujan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, menyebabkan bumi menjadi subur, maka tumbuhlah di situ tumbuh-tumbuhan, baik dari buah-buahan, palawija dan segala macam, atau yang ada di perut bumi. Maka ini akan menjadi keberkahan bagi bangsa, bagi suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di muka bumi tidak terjadi atau tidak sering terjadi yang namanya bencana alam, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami dan lain sebagainya. Karena Allah sayang kepada penduduk suatu negeri yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Mungkin ada yang bertanya, kok di negeri kita masih banyak yang bermaksiat, tapi seolah-olah tidak berpengaruh, tidak berefek kepada azab Allah. Coba kita introspeksi diri, evaluasi diri. Kita husnudzon, mungkin Allah masih menyayangi orang-orang yang masih memiliki keimanan dan ketakwaan. Allah masih mendengarkan doa-doa orang yang sedang sujud ketika dia salat tahajud. Orang-orang yang munajat kepada Allah setelah dia beres melaksanakan salat rawatib atau salat yang wajib. Allah masih menyayangi makhluk-makhluk selain manusia berupa binatang yang jika dihancurkan oleh Allah, tentunya bagi Allah mudah, tapi Allah memiliki sifat kasih dan sayang yang sangat luas dan tidak terbatas. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Jadi janji Allah, ketika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan berkah? Kata sebagian ulama menyebutkan, berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Adanya kebaikan. Ada yang mirip-mirip dengan kata berkah, yaitu birkatun. Diberi harakat kasrah, barokah dengan birkah. Kalau birkah artinya kolam ikan. Analoginya ketika kita umpamanya menanam ikan, dua jenis ikan, kemudian dipelihara, dikasih makan setelah 5 bulan sampai 7 bulan, kemudian kolam tersebut dikeringkan. Tentu pas begitu kita melihat bukan cuma 2 jenis ikan saja yang ada pada kolam tersebut, tapi ada ikan-ikan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Saat Allah berikan usia kepada kita, kita semakin semangat untuk ibadah dan gak pernah kendor.
Kita semangat tilawah Al-Quran bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Kita melaksanakan tahajud, kita melaksanakan tarawih bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja, tapi kita pun tetap istiqomah melaksanakan di bulan-bulan yang lain. Ketika Allah berikan keberkahan kepada harta kita, maka harta tersebut bermanfaat bukan hanya sebatas oleh kita dimanfaatkan, tapi orang lain pun merasakan dari harta yang dititipkan oleh Allah melalui tangan kita. Ketika Allah berikan keberkahan kepada ilmu, maka kita tidak pelit dengan ilmu kita ajarkan kepada mereka, dan kita yakin bahwa ilmu tersebut akan bermanfaat buat kita dan akan menjadi investasi akhirat buat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lanjutan ayatnya, walakin kadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika kalian mendustakan Rasul-Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal informasi telah datang, dakwah telah nyampe kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'akhudnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksa, kami berikan bencana kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi jangan salahkan Allah. Introspeksi diri penting sekali agar kita tidak terjebak dan terlena karena kita merasa betah, merasa nyaman, merasa aman. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja yang namanya bencana datang yang tidak terduga. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang kuat imannya, yang dikuatkan juga dibuktikan dalam bentuk ketakwaan, agar kita menjadi bagian dari orang yang mendapatkan keberkahan. Bukan cuma kita, karena ini melibatkan yang lain. Ajak saudara-saudara kita, ajak tetangga kita, teman kita, sahabat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan hanya sebatas menikmati ibadah sendirian saja, tapi kita juga berbagi kepada mereka agar kita bisa sama-sama meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Entah itu nikmat kesehatan, nikmat saat kita diberikan kecukupan, nikmat diberikan kemerdekaan oleh Allah, nikmat sehat jasmani dan rohani, maka ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama, sesekali kita mencoba untuk berkunjung ke penjara, di mana kita akan menyaksikan di sana mereka orang-orang yang kena kasus, kemudian mereka berada di balik jeruji. Mereka menghitung hari, betapa berharganya waktu. Rasanya ingin cepat merdeka, terbebas dari jeratan hukum. Lama sekali mereka tinggal di situ dan terus berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa merdeka. Saat kita menyaksikan pemandangan seperti itu, maka tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Di saat kita diberikan kebebasan, keleluasaan oleh Allah, maka kita akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, untuk menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang benar-benar memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum binas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain.
Kemudian yang kedua, coba kita berkunjung ke rumah sakit. Ketika kita melihat di sana banyak orang-orang yang menderita kesakitan, mereka berharap, ya Allah, berikan kesembuhan. Insya Allah nanti ketika saya sembuh, saya akan lebih taat kepadamu. Maka ketika kita melihat pemandangan tersebut, kita tidak akan menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa sehat. Karena ini merupakan modal yang sangat utama. Kita bisa bekerja, kita bisa talabul ilmi, kita bisa beraktivitas, kita bisa sholat Jumatan. Ini adalah merupakan nikmat sehat. Sehingga ini harus dijaga dan disyukuri oleh kita. Karena kata Allah, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah itu nikmat. Tapi hati-hati jika kalian kufur terhadap nikmatku, sungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, sesekali kita ziarah kubur, bukan hanya sebatas ketika Idul Fitri saja atau Idul Adha atau di bulan Ramadan saja. Kemudian siapapun, ya kalau ada hubungan keluarga, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata jauh, ada di Tasik, ada di Garut, yang dekat-dekat saja atau kebetulan kita lewat, pandang itu kuburan, berhenti sejenak sambil kita tafakur, mentafakuri diri. Betapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Padahal kita akan kembali sama seperti mereka, akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia. Maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang berusaha untuk tidak menyia-nyiakan hidup kita. Di saat kita masih muda, kita berusaha untuk melakukan ibadah terbaik, tidak menunggu harus tua saja, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, di mana tempatnya, dalam kondisi apa. Maka kesempatan di saat kita masih muda, itulah kesempatan yang paling utama. Kalau seandainya dulu di masa muda banyak sekali waktu yang terbuang, waktu yang sia-sia, banyak perilaku yang menjurus kepada kemaksiatan. Tapi di saat menjelang usia 60-70 tahun, bersyukur kepada Allah masih diberikan jatah usia, maksimalkan ibadahnya, perbaiki dan tingkatkan kualitas imannya, serta kita menjadi orang yang ahli tobat. Karena hanya orang yang bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan 3 tempat ini menjadi pemicu kepada kita agar kita tidak menyepelekan nikmat dari Allah, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan ibadah yang terbaik, melakukan silaturahmi, melakukan infak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua yang dilakukan oleh kita itu akan kembali kepada diri kita. Baik dan buruknya nasib kita jangka pendek di dunia, jangka panjang nanti di akhirat, sangat tergantung kepada apa yang diupayakan oleh kita. Berdoa terus, mohon kepada Allah agar dikuatkan tauhid kita, agar dikuatkan iman kita, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah tauhid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan, ditutup dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati raja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.